warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Sainuddin dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4 di Institut Parahikmah Indonesia. Di video saya kali ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi dengan tema merumuskan alokasi sumber daya alam sebagai bahan literasi keuangan syariah. Jadi, jika teman-teman sependapat dengan teori yang akan saya paparkan, maka komen di bawah. Tetapi jika teman-teman punya pendapat yang berbeda, maka komen di bawah tentang pendapat teman-teman. Jadi, anggap saja video kali ini adalah waktu di mana kita saling bertukar pikiran atau saling berbagi ilmu. Dan sebelum saya melanjutkan ke pemaparan teori, saya ingin meminta kepada teman-teman agar teman-teman membantu saya dengan cara like, komen, dan share video ini. Baik, sebagaimana tema kita pada kesempatan ini yaitu merumuskan alokasi sumber daya keuangan sebagai bahan literasi keuangan syariah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah disebutkan seorang muslim harus mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan ekonominya, bahkan kegiatan ekonomi yang lebih spesifik dipertanyakan dari berbagai sisi, yaitu sumber harta dan pemanfaatan harta yang diperolehnya. Dengan demikian, seorang muslim harus memahami dan mampu merencanakan dari mana ia akan memperoleh hartanya dan kemana ia akan memanfaatkan harta yang diperolehnya. Sumber daya keuangan yang diperoleh sebaiknya dialokasikan untuk 4 komponen utama, yaitu donasi, utang atau tagihan, investasi, dan konsumsi. Kemudian poin yang pertama yaitu donasi. Harta yang diperoleh sebaiknya dialokasikan pertama kali untuk donasi. Donasi terdiri dari 2, yaitu wajib dan sukarela. Donasi wajib mengharuskan pengalokasian dana untuk dimanfaatkan oleh 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Kemudian yang termasuk donasi sukarela adalah sedekah sukarela, yang dimaksud dapat berupa materi seperti uang, makanan, hadiah, maupun non-materi seperti senyuman, pertolongan, dan gotong royong. Jadi jika kita ingin berdonasi atau bisa pula disebut bersedekah, maka tidak harus dengan uang semata, tetapi bisa juga sekecil-kecilnya dengan senyuman. Alasan diprioritaskan komponen ini adalah karena harta yang diperoleh merupakan amanah dan titipan dari Allah, bahkan sebagiannya merupakan hak dari golongan yang Allah istimewakan untuk berhak memperolehnya. Sehingga seorang muslim perlu memprioritaskan hartanya untuk kepentingan umum dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama, bukan semata kesejahteraan pribadi. Jadi, jika kita memperoleh harta atau memiliki harta, sebaiknya separuhnya digunakan untuk bersedekah atau menolong sesama, bukan dengan menumpuk banyak harta kemudian tidak berguna. Kemudian poin yang kedua yaitu utang atau tagihan. Utang termasuk komponen prioritas utama. Posisinya bisa setara dengan donasi karena terdapat utang yang menjadi pengurang harta. Utang di sini adalah segala sesuatu yang harus atau wajib untuk dibayar ketika sudah jatuh tempo. Dan jika seseorang meninggal, akan terhalang langkahnya memasuki syurga jika utangnya belum dilunasi, seperti yang dijelaskan pada hadis berikut. Kemudian poin ketiga yaitu investasi. Kata investasi identik dengan saham, obligasi, reksadana, tabungan, dan deposito. Padahal kelima hal tersebut hanya merupakan alat investasi. Investasi yang abadi atau investasi dalam Islam sebenarnya ada 3. Yang pertama, investasi jariah, investasi ilmu yang bermanfaat, dan investasi anak soleh yang mendoakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kemudian poin terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan komponen yang terakhir dalam urutan prioritas, karena konsumsi terdapat banyak sekali godaan atau ujian. Konsumsi hendaklah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, yaitu yang pertama kebutuhan rohani berupa segala konsumsi yang mampu memuaskan hati dan agama seseorang seperti berangkat haji. Kemudian poin kedua yaitu kebutuhan jasmani.
seperti halnya asupan makanan dengan gizi yang baik dan juga halal, dan juga olahraga. Kemudian poin yang ketiga yaitu kebutuhan intelektual. Salah satunya itu mengikuti pendidikan baik formal maupun non-formal. Poin selanjutnya itu kebutuhan keturunan, berupa pemenuhan kebutuhan agar anak didik menjadi anak yang soleh dan mendoakan kita. Kemudian poin selanjutnya itu kebutuhan harta. Dalam hal ini seseorang diwajibkan mencari harta yang berkah, bermanfaat, dan tentunya juga halal. Itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.